Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Abdul Nur Hadi. Ini akhir 107 dari kelas 3D. Di sini saya akan membuat video tentang asistensi dari modul 5 yaitu routing dinamis. Untuk studi kasusnya seperti ini. Anda sebagai seorang teknisi komputer di perusahaan Telkom memiliki tiga kantor cabang. Yang pertama di Sumeneb, Pamekasan, dan Bekalan. Anda diminta untuk mengkonfigurasi agar setiap cabang dapat terhubung dan bertukar informasi menggunakan protokol routing dinamis. Cabang Sumeneb memiliki AS number 30, Pamekasan AS numbernya 20, sama Bangkalan memiliki 10 AS number. Di sini saya akan melakukan routing dinamis dari RIP, RIGRP, OSPF, sama BGP. Untuk topologinya sudah saya buat dan beserta dengan IP di semua perangkat. Untuk bagian sini di bagian Sumeneb, yang dimana tadi ada AS numbernya 30. Terus di sini ada Pamekasan AS numbernya 20 dengan IP-nya ini. Dengan yang di Bangkalan AS numbernya tadi kan 10 dengan IP-nya saya kasih ini. Di sini saya menggunakan 3 router dan 3 server. Server di sini digunakan untuk pemberian IP secara DHCP nanti. Terus router di sini untuk mengkonfigurasi tadi RIP, IGRP, OSPF, sama BGP-nya. Kita langsung konfigurasi saja. Pertama kita pemberian IP kliennya ke servernya si Sumeneb. Terus desktop, masukkan IP-nya 1. Terus default gateway-nya T5. Default gateway yang ini. Kita ke service DHCP di on, terus masukin default gateway-nya tadi 192.168.5. Save ke DNS, masukkan di sini sumeneb.id. Di on dulu. Masukkan IP yang sama dengan IP server. Di add, lalu di save. Save, terus kita ke PC kliennya untuk melakukan konfigurasi DHCP atau pengrequestan IP secara otomatis. DNS-nya belum masuk. Oh ya, lupa. Ke DHCP lagi, masukkan IP DNS-nya. Satu di save. Kita masuk ke PC client DHCP. Oke, masuk semua. Kita konfigurasi ke semua PC client. Sukses. Setelah kita memasukkan IP kliennya, kita lanjut ke melakukan konfigurasi IP di setiap interface yang ada di router ini, router Sumeneb. Suka router CLI, klik no, konfigurasi, termit. Enablekan dulu konfigurasi terminal. Terus interface mana yang akan kita kasih IP. Kita mulai dari interface 0/0.
Terus FA 0 per 0. IP addressnya 10.10.10.1. Kasih netmasknya. Netmasknya untuk perfect 30 berarti di sini 252. Kita enter, no shutdown kan, no shoot, no shoot bit. Tinggal masukkan interface-nya selanjutnya yaitu FA 1 per 0. 1 per 0 itu 30 IP address-nya 30 titik 2. Salah ini. Konfigurasi lagi di situ, masukkan netmasknya udah no shoot. Interface selanjutnya interface yang menuju ke switch ini FA 2 per 0. Masukkan IP addressnya 192.117.5. Sedangkan netmasknya lupa karena di sini prefixnya 24, berarti kita kasih 0. No shoot kan. Nah, untuk konfigurasi interface-nya kan sudah. Kita lanjut ke konfigurasi RIP. Kita ketikkan sini router RIP, versinya versi 2. Kita masukkan network yang akan terhubung ke router Sumenep ini. Router Sumenep kan ada di sini. Agar router Sumenep ini bisa terhubung ke Pamekasan sama Bangkalan kan lewat sini, sama lewat sini. Jadi untuk network yang dimasukkan itu network yang di sini, kabel yang di sini sama yang di sini. Masukkan aja 10.10.10.0. Network itu apa? Di sini kan ada 2, ini 1. Kalau network itu 0. Titik 1 ini dirubah ke 0. Pokoknya angka yang kalau network itu angka akhirnya pasti 0. Masukkan lagi 30. Oke, 30. 20 dulu. 20 terus ini 30. Kita X kan no auto summary. No auto summary. Terus no suto. No auto summary. Kita X. Sudah kan RIP nya sudah semua. Kita X, lanjut ke konfigurasi routing EIGRP. Sini saya menggunakan EIGRP 10. Terus masukin networknya. Berbeda dengan yang tadi kan kita memasukkan semua jalur yang bisa nantinya si router Sumenep ini bisa terbuka semua jaringan. Nah, kalau di EIGRP ini kita masukkan IP yang aunya terdekat saja. Contohnya di sini. Berarti kan
Sumenep ini agar bisa terhubung ke Pamekasan kan lewat sini. Berarti kita masukkan network di sini. Nah, Sumenep agar terhubung ke Bangkalan kan lewat sini. Berarti kita masukkan IP yang ada di sini. Lalu kita masukkan yang ke arah switch. Seperti itu. Kita masukkan ke arah switch dulu. 92.10.107.0. Lalu kita masukkan yang ke Bangkalan. Terus kita masukkan yang ke Pamekasan. 10.10.0. Kita auto sumerikan. Kita exitkan dulu. Kita lanjut ke routing OSPF. Oh ya, tadi kan sudah menggunakan EIGRP 10. Otomatis ke bawahnya harus 10, harus sama. Gitu. Ke router OSPF 10, lalu kita masukkan networknya yang ke arah switch, ke arah Pamekasan dulu kasih wildcardnya, wildcard sama area. Nah, wildcardnya kenapa di sini 3? Karena untuk wildcard dari 10.10.0 ini 00.3 itu. Kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya bisa dicari di internet. Untuk areanya area 0, sama salahnya dengan yang ini. Kalau di sini EIGRP 10 berarti ke bawah harus 10, ke OSPF 10. Kalau di sini area 0 berarti ke bawahnya harus area 0 di networknya. Kita masukkan network yang ke Bangkalan sama, karena prefixnya sama, prefix 30. Masukkan, lalu kita masukkan IP yang di ke arah switch 192.107.0. untuk wildcardnya di sini 31. Kenapa 31? Karena di sini saya menggunakan untuk yang di switch ini menggunakan prefix 24. Prefix 24 itu untuk wildcardnya berakhiran 31. Areanya tetap area 0. Terus kita exitkan, lanjut ke routing BGP-nya. BGP-nya ke OSPF 10 dulu. Terus redistribute. BGP berapa, kita lihat di ASN-nya yang kita masukkan tadi. Di Sumenep berarti ASN-nya 30, berarti 30 subnets, atau mendistribusikan BGP sebanyak 30 subnet. Seperti itu. Lalu kita exit dulu, baru kita konfigurasi BGP 30 tadi yang sudah kita inisialisasikan. Router BGP 30. Terus kita kasih nickbornya ini apa ya, kayak sebuah IP tetangga atau terdekat. Kita ambil yang di sini. Untuk ke Pamekasan kan lewat sini, berarti kita ngasih network IP yang ada di sini, yaitu di 10.10.2 dengan remote AS numbernya di sini berapa.
20, berarti di sini remote asnya 20 seperti itu. Sudah, ketika kita sudah nge-remote as 20, bener kan, di sini 20. Terus kita masukkan IP, masukkan network yang ada di 3 jalur ini tadi, di sini, sini, sama sini. Network yang di switch dulu, tidak usah pakai area, tapi di sini pakai max 0. Terus network yang ke Bangkalan dengan maxnya 255 karena di sini untuk prefixnya itu prefix 30 ya. Lalu kita masukkan network lagi, network di sini 10 30 1. Nah, ini tadi tetangganya kan ada di sini sama yang ada di sini. IP yang akan terhubung nantinya agar si Sumenep ini bisa terhubung ke di Pamekasan sama Bangkalan. Remote asnya nge-remote berarti mengambil AS numbernya berapa. Lalu kita enter, terus redistribute OSPF 10 kan bisa didistribusikan. Udah, kita selesai untuk yang di router Sumenep. Kita lanjut ke routernya punyanya Bangkalan. Sebelum itu kita konfigurasi dulu IP nya 192 30 1 enter. Default gateway nya 107.5 service DHCP on kan. Terus masukkan IP default gateway. Terus kita save ke DNS dulu. Masukkan IP yang sama kayak yang di server sini, bangkalan.id, add, kita save ke DHCP lagi, masukkan IP yang sudah kita masukkan. Save. Kita langsung konfigurasi IP. Kita konfigurasi ke routernya untuk memasukkan IP ke interface yang ada di router Bangkalan ini.
no, enablekan proses terminal interface. Kita pakai mau dulu 1/0 dulu, sebentar. Kita pakai yang mana dulu ya, kita yang 1/0 dulu. 1/0 IP nya berapa? 20 titik lah. Terus netmask nya mas, terus IP yang ke Sumenep. Satu Sumenep titik 2 1 yang ke sini. Versi Bangkalan ini bisa terhubung ke Sumenep, Pamekasan, dan juga si ini bisa terhubung juga. Tuh, ini di auto semua. Nusutkan dulu. Kita interface lagi yang ke arah switch. Ke arah switch dulu kan? Iya. Baru ke yang ke Sumenep. Kurang IP address. Sama netmasknya. Di sampai vektor 4 berarti 0. Sudah no shoot. Kan habis itu kita buka 0/0 nya. 0/0 berarti 30 1. Shoot. Lanjut ke routing RIP nya, ke routing RIP version 2. Untuk networknya di sini tidak semuanya ya, cukup yang di arah sini, sini sama yang ke arah switch. Yang di sini nggak usah. Networknya berarti 20 titik 0. Benar. Berarti ke sini. Ya F1 dulu. Terus ke switch dulu nggak sih? Ke switch dulu. Karena kan mulanya di sini. Baru ke sini sama ke sini. Netmask nggak usah netmask. Baru yang ke Pamekasan, lalu yang ke Sumenep. Begitu. Kita X kan, lanjut ke EIGRP dulu. EIGRP 10. Kita masukkan network yang ke arah Sumenep. Sebenarnya berapa? 30 ya.
Berarti kalau ada di sini berarti berhasil ya. Terus masukkan network yang ke arah switch. Kadang yang ke arah pamekasan. Terus yang ke arah switch. X kan udah kan, ke arah switchnya sudah, ke arah sumbernya sudah, sama yang ke arah pamekasan juga sudah. Kita X kan auto summary 30 sudah. Kita enter, udah X. Kita ke BGP router BGP. OSPF dulu nggak sih? RIP sudah, ARGRP sudah, OSPF ARG versi 2. Router OSPF 10 sudah. Salah OSPF. Kok versi? Masukin network. Kayak nanti yang area. SPF-nya dimulai dari yang ke Sumeneb. Areanya 0. Tunggu dulu teman-teman sampai ada pemberitahuan berhasil. Sip, loading down. Kita masukkan lagi network yang ke arah Pamekasan. Nambahin areanya area 0 benar sama kayak tadi di sini. Lalu kita masukkan yang ke arah switch. Satu network itu 0 bro. Di situ selesai kan ya, network ke arah Sumeneb sudah, ke arah Pamekasan sudah, sama di arah switchnya kan areanya 0. Udah exit. Kita ke routing BGP, itu BGP dulu. Inisialisasikan BGP-nya. AS-nya apa? 10 subnets. Redistribute BGP AS-nya sini kan 10 ya, berarti sini mendistribusikan BGP 10 subnet seperti itu. Kita lanjut, X kan dulu, baru kita inisialisasikan routing BGP-nya. BGP 10 benar. Kita masukkan nickbornya, tetangganya di mana aja. Jadi itu kita masukkan tetangganya di sini,
Sumenep sama Pamekasan. Kita ambil yang Sumenep dulu. Nipurnya dua, remote asnya di sini ASN-nya berapa? 30. Berarti 30. Remote asnya 30. Enter. Naik board up berarti sudah berhasil. Terus kita masukkan yang ke Pamekasan. Naik board 20 titik berapa? 1. Remote asnya Pamekasan ASN nya berapa? 20. Berarti remote asnya 20. Masukkan network. Network yang ke arah switch. Dengan menambahkan max 0. Kebetulan habis nge-remote as, ngasih network sama net. Oh ya, jangan ke situ dulu lah, yang ke Sumenep dulu. Di sini 252. Maxnya bener, IP-nya yang ke arah Sumenep udah. Itu yang mengarah ke arah Sampang Pamekasan bener 20.0. Terus maxnya 252 betul. Sini yang ke arah switch, grafiknya 24 berarti 0. Masukkan IP nya 30.107.0. Maxnya sudah benar. Redistribute OSPF nya 10. Redistribute OSPF 10 udah. Di X kan. Oke. Kita langsung ke Pamekasan. Kita konfigurasi dulu. Konfigurasi dulu. Oke. Nya 5. Terus di save DNS, masukkan sama seperti yang di server. Pesan.id di-on-kan, lalu di save. Tapi dulu biar cepet. Terus kita salah lagi. Save. Lalu kita ke PC. Request. Udah berhasil.
CP. Kita lanjut konfigurasi routingnya. Sip. Masukkan IP ke semua interface. Terkecilkan dulu. CLI no enable interface mana dulu ya. Ke sini ya. Berarti harusnya ke Bangkalan dulu baru ke Sumenep. Harusnya kita ke Sumenep dulu aja dulu. Interface 1/0. IP 1/2 bro. Kurang net masnya. 52 benar. Lanjut yang ke Bangkalan. Bukan. Maksudkan dulu. Ke 0 2/0 dulu. Yang ke arah switch. Harusnya saya ke ini dulu. Dah, ini dulu dah. Enak, biar urut. IP 40. Betul. Shoot 0. Ini aja, percepat. 0. IP 5. Karena kan di sini 5. Betul. Netmaxnya perfect 24. Betul. Kita no shoot. Iyalah, kan udah mesin IP. Konfigurasi RIP-nya. Networknya berarti yang ke Sumenep ke Bangkalan. Iya nggak? Ke switch dulu nggak sih ini? Ini kan jalannya ke sini, sama ke sini. Berarti kita ambil ke switch dulu. Terus udah ke Bangkalan. Itu ke Sumenep. Lebih. Udah X-kan saja. Kita lanjut. AIGRP ya. Terus kita masukkan networknya yang ke arah Sumenep. Terus tunggu kalau sudah
new agency keluar, baru kita lanjutkan lagi network yang ke arah Bangkalan. Terus setelah Bangkalan baru ke switch set. Nah, ke switchnya IP-nya 107.5 tuh ya. Udah, lanjut ke OSPF. Router OSPF 10. Setelah OSPF 10 sini kita masukkan networknya yang ke arah Sumeneb ditambah wildcardnya sama areanya. Setelah itu kita masukkan ke yang Sumeneb. Kita tunggu sampai ada pemberitahuan bahwa berhasil loading down. Nah, habis itu kita masukkan lagi network yang ke arah Bangkalan. Ya, wildcardnya 3, areanya 0. Betul 20. Terus areanya 0. Tunggu sampai ada pemberitahuan loading down seperti itu. Nice. Habis itu masukin network yang ke arah switch, berarti 192.110.107.031 areanya 0. Betul. Kenapa 31? Karena berarti 24. Di situ. Udah. Lanjut ke router BGP. AS-nya berapa? 20 subnets. Pas. Router BGP bukan dulu. Inisialisakan dulu ke SPF. Terus redis ributnya BGP nya 20. Kenapa 20? Karena di sini AS numbernya itu 20. 20 subnets itu sudah. Exit, langsung inisialisasi ke routing BGP nya. Masukkan neighbor penghubung atau tetangga penghubung. Neighbornya ke arah Sumeneb berarti titik 1 yang sini, yang dekat ke Sumeneb. Remote-nya di sini berapa? Size-nya 30. Berarti remote-nya 30. Kita tunggu sampai ada ini line up. Lalu kita masukkan lagi neighbor yang ada di Bangkalan atau penghubung tetangganya lah. Tetangganya yang ada di sini. Ini sama ini kan tetanggaan tuh. Kita masukkan neighbor. Berarti 20.2. Ngeremote-nya di sini AS-nya 10, berarti di sini 10. Ngeremote
asnya 30 dari mana, 10, terus masukin network beserta apa, beserta net maxnya atau sama max masknya. Masukkan yang di network yang ke Sumenep, max 252, masukkannya ke arah Bangkalan, situ yang ke arah switch. ih 92.20.107.0 maksudnya traffic 24 sini notebook. Habis itu redistribusikan SPF 10, distribute by SPF 10, baru kita exitkan ya. Sudah selesai. Kita coba tes PDU nya, tes sini ke Sumenep ke Pamekasan semisal. Udah pasti valid karena masih percobaan pertama. Masukkan lagi, sukses. Kita coba ke Sumenep ke Bangkalan, pasti fail karena masih pertama. Masukkan lagi, sukses. Sudah selesai untuk sukses. Kita coba lagi, ini ke sini, sukses, ini ke sini, sukses. Udah, ini ke sini, sukses. Sukses dulu teman-teman. Kita coba lihat lagi. Baik, terus sukses kan teman-teman. Baik, untuk ACC nya sendiri dimana tadi sudah saya mengkonfigurasi routing dinamisnya, RIP dan PGP, OSPF dan PGP nya ini sudah selesai, dan berdasarkan tes PDU nya sukses semua, tidak ada yang failed. Itu failed karena masih percobaan pertama, si router ini masih menyesuaikan rutenya seperti itu. Untuk terkait soal ini penutup, perbedaan routing terkait routing dinamis, kelebihan routing dinamis di sini dari segi penjaluran. Kalau di statis kan itu masih manual ya, walaupun statis itu kayak lebih gampang, cuma memasukkan IP-nya berapa, terus next hop-nya berapa, atau jalurnya itu gimana berapa, seperti itu. Nah, dan untuk kelebihan routing statis ini menurut saya untuk pengaplikasiannya itu lebih kompleks karena semua di routing statis kan cuma yang dimasukkan rutenya saja, tidak semua IP yang ada di sini kayak di FA0 nya berapa, FA1 nya berapa, FA2 nya berapa, seperti itu. Kelebihannya yang lebih praktis aja, dan penggunaannya juga dari routing dinamis ini untuk penggunaannya jangka yang lebih luas lah, kayak WAN gitu. Untuk perbedaan routing dinamis dan routing statis itu tadi, kalau routing statis kan kita menentukan kayak sini kan di
masukkan flash Ethernet-nya berapa, terus 01 penuhnya berapa, 26-nya berapa, terus kita ke statik, networknya berapa, maxnya berapa, next hop-nya berapa, seperti itu. Selesai. Kalau routing dinamis itu kayak kita masih memerlukan sebuah agar si PC ini bisa terhubung ke semua PC yang di jaringan lain dengan IP yang lain. Tentunya kita memerlukan itu tadi, routing ini RIP, EIGRP, OSPF, dan BGP agar bisa si PC ini bisa terhubung ke PC yang lain, seperti itu. Nah, untuk RIP ini sebuah protokol routing yang dimana fungsi dari routing RIP ini adalah sebuah penentuan jalur yang akan dilewati dari sebuah routernya. Contohnya di sini router Sumenep nih. Routing Sumenep ini agar terhubung ke semua router, ketiga router ini lewat mana saja, seperti kayak router Sumenep ini kan jalurnya kan ada untuk ke Pamekasan kan ada di sini. Jadi kita membutuhkan network yang ada di sini. Bukan network yang 10.1 ini, bukan network, tapi ini IP biasa, IP si router F1 penuhnya. Nah, untuk dari Pamekasan ke Bangkalan kan masih butuh jalur ya agar si Sumenep bisa terhubung ke Bangkalan. Jadi tugasnya si RIP ini adalah menentukan jalurnya apa aja yang akan dilalui oleh sebuah router agar si router ini bisa terhubung dengan langsung, seperti itu. Sumenep ke sini berarti masukkan IP yang di sini, terus ke sini masukkan IP yang di sini, masuk ke Sumenep lagi berarti network yang di sini masuk ke konfigurasinya. Dan juga untuk fungsi dari EIGRP di sini berfungsi sebagai menentukan neckboard sama networknya. Neckboard ini adalah sebuah, ibaratnya neckboard ini adalah sebuah tetangga dari si router tersebut. Nah, kalau berdasarkan teori itu si router EIGRP ini adalah EIGRP ini adalah sebuah protokol yang menjadi sebuah protokol yang dimana tujuannya ini adalah menyediakan protokol yang kuat untuk routing dan sistem otonomi sistem. Untuk EIGRP ini menurut saya ini sebuah protokol yang dimana kita menentukan kayak neckboardnya tuh di mana aja, network yang dilalui itu di mana saja. Untuk neckboard ini kasarnya tuh kayak tetangga dari router tersebut agar router tersebut bisa terhubung ke tetangga tersebut dengan nge-remote AS numbernya itu berapa, seperti itu. Dan untuk OSPF di sini fungsinya yaitu mendistribusikan. OSPF mana ya? Ini. OSPF ini menentukan network mana saja yang dilalui dengan menambahkan wildcard dan areanya berapa, sehingga si router itu bisa terhubung. Kalau berdasarkan teori itu OSPF ini adalah sebuah protokol yang digunakan dalam IP jaringan untuk menghitung jalur terpendek ke tujuan dan mendukung berbagai jenis jaringan. Jadi si OSPF ini adalah sebuah protokol yang menghitung jalur terpendek antara router satu ke router lainnya. Contohnya di sini kita kan tadi mengkonfigurasi OSPF-nya kan di ini ya, di Bangkalan kan di ke arah Sumenep sama
bangkalan, terus ada yang ke arah switch. Jadi fungsinya OSPF ini menghitung jalur IP yang terpendek dengan cara menambahkan wildcard sama areanya berapa. Seperti itu. Kalau bangkalan kan terhubungnya kan cuman ke Sumeneb sama ke Pamekasan, sama juga ke arah switchnya. Kita masukkan network yang ke arah Sumeneb, terus wildcardnya berapa, terus areanya berapa, dengan catatan kalau area ke areanya ke Sumeneb ini ke area 1, otomatis ke areanya ke Pamekasan tuh harus 1, sama dengan yang ke arah switchnya. Tergantung pemakaian teman-teman. Kalau semisal dari Sumeneb tadi memakai area 0, berarti ke semua router areanya 0 dengan menambahkan wildcardnya. Seperti itu. Dan untuk soal selanjutnya yaitu BGP. Untuk routing BGP ini, menurut saya ini adalah sebuah protokol yang dimana yang digunakan untuk mengatur lalu lintas antara jaringan otonom. Contohnya di sini kan tadi berdasarkan tadi itu si BGP ini digunakan untuk mengatur lalu lintas antar jaringan AS-nya, autonomy sistemnya. Contohnya di sini kan kita tadi kan sebelum menginisialisasikan BGP-nya kan kita masuk ke router OSPF dulu, baru kita meredistribusikan BGP 10 subnet. 10 subnet ini didapat dari AS number yang dimiliki oleh bangkalan. Setelah kita memanggil dari BGP-nya, kita menginisialisasikan diri BGP tersebut agar si jalur AS-nya itu bisa kita atur di BGP ini. Seperti itu. Dengan cara kita menentukan dulu netboardnya itu di mana aja, kayak tetangganya yang bisa kita atur jalur lalu lintasnya itu di mana aja. Contohnya di sini di Bangkalan ini tetangganya ini ada di Pamekasan sama di Sumeneb. Kita masukkan aja netboard dengan IP-nya Pamekasan dengan remote AS numbernya ini kan 20 Pamekasan. Kita masukkan saja ke sini, terus kita masukkan network sama max-nya yang ada di jalur ini ke Sumeneb, Pamekasan sama switch atau ke klien dengan menambahkan max-nya seperti itu. Lalu tidak lupa di sini ada redistribute OSPF 10, berarti tugasnya di BGP kita sudah diinisialisasikan tadi untuk mendistribusikan OSPF yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Sudah. Oke, mungkin itu saja terkait dengan ACC dari modul 5 jaringan komputer. Mungkin itu saja dari video ACC modul 5 tentang routing dinamis. Berdasarkan ini studi kasusnya sudah saya routingkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.